Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana pada sore ini saya akan menyampaikan pemaparan materi saya yang berjudul Manajemen SDM, Fungsi dan Peran dalam Praktek Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Nama Arsenius, NIM 612022200001, mata kuliah Aplikasi Komputer, Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya akan memaparkan materi pada slide pertama. Pada slide pertama ini, saya akan membahas tentang kecenderungan global. Satu, budget HR cenderung meningkat. Dua, keterkaitan yang erat antara penerapan tujuan strategis organisasi dengan pengelolaan SDM. Tiga, kebutuhan pegawai cenderung dipenuhi melalui outsource. 4. Informasi dan data eksternal dalam kurung benchmark mudah diperoleh. 5. Kepedulian meningkat dalam monitoring kinerja SDM melalui suatu sistem evaluasi yang lebih sistematik, metodikal, dan proaktif. 6. Fungsi SDM dikelola oleh pegawai yang mempunyai latar belakang operasi. 7. Pada level tertentu, loyalitas pada profesi cenderung lebih dominan dibandingkan kepada institusi, isu karir, dan remunerasi menjadi sensitif bagi perusahaan. 8. Kinerja dan beban kerja menjadi trigger untuk mendapatkan imbalan lebih. Baik, slide selanjutnya. Mengapa HR manajer dibenci? Sebagai berikut. 1. Orang-orang SDM bukan orang pandai. 2. SDM lebih mengejar efisiensi daripada memberikan nilai. 3. SDM tidak banyak membantu karyawan. 4. Pemimpin puncak dan orang-orang SDM tidak mengerti satu sama lainnya. 5. Hasil penelitian majalah Fast Company 2016 yang berjudul Why We Hurt HR. Posisi unik SDM. Dalam slide ini ada beberapa posisi unik SDM. Seperti dalam slide ini yang mencantumkan ada dua perbedaan yang mencolok antara satu perbedaan yang mencolok antara departemen SDM dan departemen yang lain adalah di departemen lain menggunakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan di departemen SDM manusia menggunakan manusia untuk mencapai tujuan. Dua, SDM sebagai jembatan pintu masuk penyaring polisi, jaksa, dan hakim, dan sebagai gerbang terakhir. Selanjutnya, dalam slide ini membahas mengapa SDM dibenci. 1. SDM kurang mengerti bisnis inti perusahaan. 2. SDM tidak memiliki tujuan dan hasil yang jelas. 3. SDM tidak menguasai pekerjaan inti SDM. Ketidakpedulian SDM terhadap karyawan. 4. SDM tidak adil. 5. SDM sok kuasa. Slide selanjutnya, apa itu filsafat manajemen SDM?
Filsafat manajemen SDM adalah sebuah dasar atau beberapa dasar yang digunakan sebagai pijakan untuk mencapai tujuan, baik itu dari aspek tujuan, aspek pelaku, manusia, maupun aspek aktivitas yang dilakukan. Dalam slide ini menampilkan filosofi manajemen sumber daya manusia dalam kurung SDM. 1. Faktor teknis. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor teknis produksi. Mereka dapat ditukar dan diperlakukan sebagai komoditas. Mereka dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam mesin dan dapat dipekerjakan dan dipecat secara sewenang-wenang. Ide-ide ini didukung oleh tulisan Taylor dan Adam Smith. Pegawai harus dikendalikan dan diawasi secara ketat oleh manajemen yang mempunyai potensi terbatas. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dilontarkan Douglas Gregor. 2. Faktor manusia. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor kemanusiaan yang memiliki banyak potensi positif. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan dengan sopan dan hormat. Manusia adalah aset, bukan biaya. Investasi pada manusia sangat bermanfaat dan bermartabat. Manajemen harus menyadari pentingnya jilbab dalam upayanya untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan dan mencapai kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di segala bidang. Negara-negara yang berbeda dapat mengikuti contoh pemberian dana pada MSDM untuk meningkatkan produktivitas. 3. Faktor kepemimpinan. Faktor gaya kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia penting untuk dipertimbangkan dari sudut pandang filosofis. Gaya kepemimpinan yang berbeda dapat mempengaruhi cara karyawan dikelola, dan hal ini dapat berdampak pada efektivitas organisasi secara keseluruhan. Penting untuk memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan filosofi dan budaya perusahaan guna menciptakan lingkungan yang kohesif dan memastikan seluruh karyawan mampu berkontribusi secara efektif. Baik, selanjutnya dalam slide ini ada beberapa siklus evaluasi pengembangan SDM. Tahun 1930-an sampai 1970-an, prinsip manusia. 1. Prinsip manusia hanyalah salah satu faktor produksi operasi organisasi. Fokus pengelolaan administrasi SDM. Manajemen personalia. Tahun 1980-an sampai 1990-an, prinsip manusia adalah aset terpenting dalam organisasi. Fokus pengembangan kompetensi SDM. Pengembangan SDM HR Development. Lanjutkan pada abad 21, 2000-an sampai sekarang. Prinsip manusia adalah rohnya organisasi, sehingga organisasi haruslah humanis dan kinerja harus terukur. Faktor mengembangkan kompetensi dan analisis investasi SDM, human capital. Baik, demikianlah pemaparan
saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.